penting ya, walaupun kalian cuma ujian kayak cuma tutup jendela, cuman gitu tuh ada poinnya gitu ya, itu ada poinnya gitu. Jangan sampai kalian melakukan tindakan itu pintu masih kebuka, jendelanya masih kebuka gitu ya. Jadi walaupun ujian tuh tetap diucap gitu ya teman-teman ya. Gitu saya kan juga alumni dari sini ya, alumni dari Bani Saleh. Ya selama ujian tuh tips untuk kalian mendapatkan nilai yang bagus itu ya memang hal-hal kecil yang ada di SOP itu harus Siapin selimut. selimut dulu. Sebenarnya boleh selimut dulu, boleh handscoon-nya kan handscoon bersih kan kita pakainya. Jadi kalian sebelum menyentuh pasien itu usahakan mencuci tangan dan memakai handscoon. Karena kita nggak tahu nih tiba-tiba nih cairan apa nih, pipis misalkan pasien kena tangan kamu gitu kan. Terus misalkan nih cairan apa, liur atau apa gitu kan, cairan-cairan yang dari tubuh pasien itu kan infeksius ya. Jadi kalian harus memakai sarung tangan dulu sebelum menyentuh Masih tuh kelihatan. yang ada di sarung tangannya bersih aja dulu, karena kita mau menyiapkan hal-hal lain seperti membuka celana pasien. Kalau kita mau kalau perlu kita atur posisinya, ini posisinya udah pas nih. Tapi kalau misalkan posisi dia masih terlalu rendah, boleh ditinggikan. Kalau misalkan posisinya dia masih belum nyaman, kita bilang, Pak, posisi sudah nyaman atau belum? Seperti itu ya. Sudah sus, gitu. Oke, sudah nyaman. Nah, lanjut kita. Ini kan kita nggak tahu nih, ceritanya spraynya kotor nih ya, Pak. Jadi kita hari ini mau melakukan, tadi kan sudah melakukan pemasangan kateter. Jadi ini selimutnya saya ganti dulu ya Pak dengan selimut yang baru. Saya izin untuk membuka celana Bapak karena nanti kita akan melakukan pemasangan kateter. Oke, ini dicopot jangan gini. Set. Kalau orang yang lagi pakai ini gitu ya, ada tetap ada etikanya kalau mau copot. Kalau mau copot selimut. Jadi jangan langsung diablak punya orang. Jangan diablak. Kalian sih juga sebagai pasien nggak enak ya, main buka aja gitu ntar. Kalau misalkan kita mau pasang dari sini sebagai diusahakan bagaimanapun dia tidak terlihat gitu dengan yang ini. Bolehlah kalian gimana gitulah ya, sedikit gitu. Baru deh yang ininya di sudah. Jadi kita membuka celana pasien. Ya anggaplah ini selimutnya ya, kita anggap saja ini pasiennya kalian kamu buka nih ya, jadi Pak izin buka. Dasar terus nih, langsung aja lah ya. Maaf ya. Nah, lanjut seperti ini. Sudah, kita ini jangan diinin nih. Oke, kalau misalkan kalian pasang kateter, walaupun dulu memasang sini ya, kalian mau ambil alat kateter sini, ini di situ dulu biasanya. Ya, jangan sampai kalian nyiapin alat ini kering. Iya, ntar kabur. Kabur aja. Walaupun caranya udah dibuka, makanya Takut banget. bersih kan. Makanya kita ganti selimutnya dengan selimut bersih. Itulah alasannya. Jadi misal nanti celananya dicopot, terus nanti ininya sudah terbuka, ini bisa kita tutup. Jangan sampai ngabur. Apa yang pertama? Duduk ya? Nggak tahu deh. Kantong. Kantong. Ya, wooden bagnya. Wooden bag ini yang pertama kali harus disiapkan terlebih dahulu. Karena dia cukup kita pakai sarung tangan biasa aja, ini sudah cukup untuk membuka wooden bag ini, nggak harus steril. Sebenarnya yang susah di pemasangan kateter itu adalah kalian apa ya, teman-teman ya tuh ya. Jadi yang sterilnya itu di bagian sini aja. Ya. Yang steril di bagian sini aja. Untuk yang ini nggak steril karena dia nggak masuk ke dalam tubuh pasien. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan setelah pasien sudah prepare nih, semua pasiennya sudah oke. Lanjut kalian siapkan urine bag. Ya, urine bagnya mau kita apain? Kunci. Mau kita gantung. Kita gantung di pinggir tempat tidur. Ya, ini kan tipe yang nggak ada gantungannya. Biasanya kalian nanti bikin
bikin pakai kasa sih ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti dibolongin. Ini sebenarnya ada bolongannya gitu. Nanti ini pakai kasa. Terus kita gantung. Urin bagnya di dekat sejajar dengan sini nih ya, jangan jauh-jauh. Misalnya di sini kejauhan terketarik atau ke sini, jangan di sini. Di dekat sejajar dengan nanti selangnya itu akan kemana. Ini nggak apa-apa, kita taruh sini nggak apa-apa karena dia ada penutupnya, jadi dia apa bisa mesinnya naik, ininya ikut naik. Kalau bisa di sela-sela gini. Lagi yang disiapkan. Nih, ini deket-deketin ya, nanti deket-deketin nih. Deketin, pokoknya kalau kalian masih pakai sarung tangan biasa, apa aja lakuin. Nih, kira-kira mau kalian lakuin aja. Nah, ini salah nih. Teman-teman, ini harusnya duk bolongnya itu ada di dalam sini ya. Saya masukin ke dalam. Ini harusnya duk bolongnya steril ya, ada di dalam kotak itu. Lanjut apalagi nih, gel boleh nih kalian, boleh ini dulu nih cairan, ambil 10 cc atau biasanya 10 dulu. Sudah. Lanjut ini kita buka. Nah ini hal yang paling utama dari pemasangan kateter. Prinsipnya ininya ada di sini nih kuncinya. Karena yang nanti akan masuk ke dalam penis itu yang ini, ya teman-teman ya. Nah kita bukalah ini. Sarung tangan masih biasa nggak apa-apa, tapi jangan dipegang. Jangan dipegang gini, ya. Ini kita mau masukin ini. Ya, kita mau masukin ini ke dalam. Menjemput pen dong. Kak, menjemput pen. Aduh, belum. Yang lepin yang. Ya. Jangan dibuka semua kateternya, seret, jangan dibuka. Wah, itu fatal. Ya, karena nanti kita masukinnya nanti dulu. Masih banyak step, kita megang-megang si pasiennya dulu. Mana sih namanya? Ya, ini udah seperti ini. Makanya gini, segini lagi nih. Ya. Kita taruh di sini. Boleh taruh sini. Pasien boleh. Nah, lanjut ya, juga ini dibuka. Nah, setelah udah semuanya nih, udah ada yang mau dibuka lagi? Handphone steril. Udah ke atas. Dalamnya. Belum ya? Udah tahu kan cara pakai steril? Yang lab. Cara pakainya juga udah tahu kan? Handphone bersihnya. Boleh nih kita copot handphone bersihnya. Ya boleh kita copot handphone bersihnya. Boleh nggak buka ini? Boleh luarnya. Atau kalian mau pakai masih pakai handphone juga boleh. Ya makanya ini kalian buka ininya nih, minimal harus ada di atas nih giniannya. Ya jadi kalian bukanya segini. Tuh jangan menyentuh. Nah ini taruhnya sini. Taruh ininya. Taruh pasang ininya. Kalian kalau mau pakai handscreen biasa juga boleh, tadi itu jangan dibuka dulu boleh, atau pakai ini juga nggak apa-apa karena prinsipnya dia. Terus kalian buka dalamnya ini dengan dicubit gitu. Makanya ini harusnya jangan begini, ini harus begini. Dengan dicubit. Nah, jadi ini udah area steril. Ini sudah area steril. Terus lanjut apa nih yang kita harus lakuin? Pakai handphone steril. Teman-teman
sebenarnya untuk gel lidocaine itu dia ada plastiknya gitu ya. Sebenarnya ada plastiknya. Jadi nanti kalian taruh si gel lidocaine ini ke dalam sini. Gitu. Jadi nanti misalkan anggaplah ini plastiknya ya. Sebenarnya ada plastiknya gel lidocaine ini. Kalian jangan pada pakai cincin ya. Kalian kalau ujian mencopot cincinnya, gelang ininya. Cincin, gelang, jam. Terus ada lipat ya guys. Kalian nih kalau lagi ujian nih bisa pegang area steril. Kalian mau ngapain aja boleh. Saya aja yang lupa. Nah, jadi sebelum kalian pakai hand steril itu siapin ini nih. Jadi nih, nanti kalian ujian, ini jangan dibalikin gini. Ya. Kalian ujian nih nanti ininya kayak gini. Ya, ininya kayak gini. Karena apa tujuannya? Nah, ini saya jadi tinggal deh. Tujuan jadi tadi pas kalian pakai handscreen biasa, kalian tuangin ini dulu. Kan kalau ini terbalik susah kalian megangnya ya. Jadi tadi kan masih pakai handscreen biasa nih, belum pakai handscreen steril. Ini udah dibuka. Nah, ini boleh kalian pakai yang ini gini. Gitu ya. Nah, terus ini ceritanya ini handscreen biasa ya. Ceritanya handscreen biasa nih. Nah, ini ceritanya handscreen biasa dulu, jangan pakai handscreen steril. Nah, ini juga kasa langsung masukin, makanya ininya harus dibuka nih. Ya, si kasa harus masukin ke dalam sini. Tipenya KPK seperti itu teman-teman. Nah, apa-apa, nanti kita ngerapiin ini nanti pas sudah pakai handscreen steril. Ya, ini handscreen biasa ceritanya, makanya kita nggak boleh menyentuh karena dia kasa steril. Semuanya masuk nih, baru kita pakai handscreen steril. Ya, jadi pas sudah ini udah kita pakai handscreen steril, bolehlah kita pegang-pegang ini. Ya, kita boleh pegang-pegang ini, terus kita boleh pegang ini. Nah, ini langsung kita pasang nih duk bolongnya. Duk bolongnya kita pasang. Ini untuk nandain area steril. Taruhlah di atas sini ya, biar kelihatan. Nah, ini sudah. Selanjutnya apa? Ini biasa, tekniknya bebas. Iya banyak luka. Sarung tangan kalian kan steril, boleh nggak pegang ini? Boleh. Kalian boleh nanti ngebersihinnya pakai ini atau pakai tangan aja boleh, karena ini kan steril kan. Kalau saya lebih sukanya pakai tangan. Ya, bersihkan area genitalia laki, penis, pegang dengan mantap. Ya teman-teman, pegang dengan mantap. Maksudnya jangan sampai kamu nggak bersihin begini, jarinya nih, tangan pegangnya begini. Susah kan? Nah, lanjut. Pegang dipegang dengan tuh ya, jangan sampai kalian nggak bersihin ininya begini, terus gini kan susah. Bersih dari mana? Dari ujung, dari uretra ya. Oke. Kita buang. Oke, kita ambil lagi. Kalau nanti teman-temannya belum mati nggak apa-apa, ya. Kalian belum menikah.
Nah, lanjut. Kalau udah menikah ahli. Ini sudah kering ya teman-teman, sudah dibersihkan. Lanjut. Ambil gel lidocain. Gel lidocain. Ambil gel lidocain. Caranya penisnya juga diarahkan ke atas. Ya, diarahkan ke atas. Kita masukkan gel lidocainnya seperti ini untuk pelumas dan mengurangi rasa sakit ketika pasang selang. Masukkan gel lidocainnya seperti ini, lalu tahan sebentar supaya dia nggak kuat lagi. Ya, tahan sebentar, boleh. Jelenya sudah habis, boleh buang. Nah, ini sudah. Ini bukanya. Lu punya cowok tapi aku nggak. Nah, ini Kelas penjian. handscoon-nya, ininya nih selangnya kalian ambil. Ini kan steril kan? Handscoon kalian ambil. Seperti ini. Sebenarnya bagusnya digulung-gulung, cuma nggak apa-apa lah, ribet ya. Pasti nanti kalian nggak akan bisa ribet. Nah, yang penting dia tetap kepegang gini. Ya, kalian jangan megang plastik ininya. Plastik ini kan nggak steril nih. Jangan dipegang, jangan gitu. Jadi ntar tangan kalian nggak steril. Ya, jadi tadi gimana pas masuk ini? Kan tadi gini, sebenarnya nih kalau yang zaman dulu masih ada plastiknya lagi 2 kali. Ini tapi yang sekarang 1 doang. Ini nggak apa-apa kalian hiraukan berantakan ini nanti aja dirapihinnya. Jadi nanti kalian ngambil kayak gini aja. Oh, One hand, ya. Jadi kalau kalian mau manfaatkan ini boleh, tapi jangan pegang ini ya intinya. Kayak gini, ini sudah. Jadi kan steril ya. Boleh digulung seperti ini. Nah, ini dipegang lagi ke atas. Ya, arahkan lurus seperti ini. Lalu kita mulai memasukkan. Ini tuh udah dikasih gel ya teman-teman ya. Jadi sudah licin insyaallah. Nah, ini kita masukkan perlahan. Karena ini pantol, udah pasti ini masuknya cepat. Kalau ke manusia belum tentu. Kadang suka nyangkut. Jangan dipaksain, sakit. Ya. Jadi bisa dikeluarin dulu, dikeluarin lagi. Kalau misalkan mampet, nanti baru dimasukin lagi. Mungkin jalannya belum ketemu itu. Ya, masukin lagi, terus dorong pelan. Sampai kapan sih? Sampai mentok kah? Sampai keluar urin. Jadi kalian masukin sambil dilihat kantong urinnya. Oh, udah masuk tuh, udah ada urinnya. Dorong lagi sekitar 3 sampai 5 cm. Ya, misalkan ini udah masuk nih, dorong lagi sedikit. Nah. Udah, ya, tuh urin udah keluar tuh pasti di urin bagnya kalau kalian masukinnya benar. Langsung keluar nih di urin bagnya. Nah, kalian langsung lanjut di air yang tadi kalian kita kasih biar supaya ada balon supaya dia nyangkut ya teman-teman ya. Sini ini ada nggak sih ini ya? Kelihatan nggak? Nah, ya kita gini dulu aja ya biar kalian lihat nih. Biasanya itu nanti kalian tarik dikit. Oh udah nih nggak bakal copot ya. Kalau udah kayak gini udah nggak akan copot. Tariknya jangan dibetot teman-teman. Lupa itu ada lembut, sakit, harus lembut ya. Tarik dikit aja. Oh udah nih aman. Udah ya. Oke ini sudah. Udah seperti ini ceritanya. Kita buang, lanjut kita sebenarnya ini yang ini tuh nggak kayak gini ya teman-teman ya. Sebenarnya yang sekarang itu nih apa nih bolongnya itu ada perekatnya gitu loh. Ya yang ada perekat ya kayak celemek lah gitu ya. Jadi ada perekatnya. Jadi kalau misalnya udah dipasang gini tuh nanti bisa dibuka.
Kalau ini gimana ngebukanya, ini nggak bisa nih. Iya, iya. Ya sebenarnya kalau yang benar tuh seperti itu. Atau ntar saya kasih contoh lagi, jangan pakai duk bolong, bisa pakai kain steril aja juga bisa. Ntar yang sesi kedua. Nah ini udah kayak gini, sudah kencang, oke. Terus di apa? Ya, di plester. Ya, kita plester di bagian sininya nih. Ya, siapin plesternya. Kamu kalau belajar jam berapa nih? Hah? Kalau belajar ujian jam berapa? Belajar apa? Belajar mau ujian gini. Belajar mau ujian. Ya. Kenapa? Belajarnya jam berapa? Tindakan, Malam. usahakan komunikasi dengan pasien. Tergantung mood sih. Ya Pak, saya bersihkan dulu ya Pak. Penis, area genitalia Bapak. Pak, saya masukin gel ya Pak. Itu penting, jangan sampai kalian melakukan tindakan kayak orang bisu.